Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatun-Nisa, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kepribadian tentang citra profesional diri dan citra reputasi perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Tarmizi, SEMM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 2 yang terdiri dari Cindy Al-Hikmah Kurniawati, Fajriya Salma, Firda Aulia Putri, Jihan Safinka, dengan saya sendiri Siti Hidayatun-Nisa, Siva Agripina, Tiara Amelia Putri, dan Jihan Haryati. Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalisasian baik dalam dilakukan melalui pendidikan, pelatihan prajabatan, pre-service training maupun latihan dalam jabatan atau in-service training. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa henti. Implikasinya sebagai pekerja profesional, akuntabilitas. Tiga tingkatan kualifikasi profesional ini dibagi menjadi 3, yaitu kapabilitas personal, inovator, dan developer. Sikap dalam bekerja. Yang pertama adalah membangun dan menumbuhkan semangat bekerja. Yang kedua adalah selalu tampil bergairah dan antusias. Yang ketiga adalah membangun kreativitas dan motivasi untuk memasuki dan menciptakan peluang. Dan yang terakhir adalah tekun, bulat, kerja keras, kerja cerdas, dan persisten. Identitas perusahaan. Citra perusahaan adalah suatu kesan yang dimiliki suatu organisasi secara total dan berasal dari perilaku dan reputasi. Identitas perusahaan adalah apa yang senyatanya ada atau ditampilkan pada perusahaan. Identitas perusahaan menampilkan jati diri perusahaan, sedangkan citra perusahaan adalah persepsi masyarakat terhadap jati diri. Identitas perusahaan adalah pernyataan singkat kepada masyarakat tentang apa dan siapa mereka. Sebuah identitas perusahaan memiliki 4 elemen dasar, yakni yang pertama, nama organisasi atau nama perusahaan. Yang kedua, bentuk logo. Yang ketiga, bentuk huruf. Dan yang terakhir, jenis warna. Secara khusus, bentuk logo mewakili perusahaan atau menjadi tanda atau simbol perusahaan. Citra perusahaan. Citra adalah perasaan, gambaran, diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah 1. Kata benda, gambar, rupa, gambaran. 2. Gambaran yang dimiliki orang banyak yang mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, dan produk. 3. Kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat, dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Jenis-jenis citra. 1. Citra bayangan. 2. Citra yang berlaku. 3. Citra yang diharapkan. 4. Citra perusahaan atau citra lembaga. 5. Citra manajemen. Siswanto Suntojo 2004 dalam bukunya Membangun Citra Perusahaan. Citra sebagai pancaran atau reproduksi jati diri atau bentuk orang, perseorangan, benda, atau organisasi. Citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri, perusahaan, atau organisasi. Persepsi seorang terhadap perusahaan didasari atas apa yang mereka lalui atau mereka kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Menurut Siswanto Suntojo, citra perusahaan yang baik dan kuat mempunyai manfaat. Yang pertama, 1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. 2. Menjadi perisai selama masa krisis. 3. Menjadi daya tarik situs handal, eksekutif handal aset perusahaan. 4. Meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 5. Menghemat biaya operasional karena citranya. Menurut Siswanto 2004, 242, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan
perusahaan. Yang pertama eksklusif, kedua citra inovatif, yang ketiga citra murah meriah. Reputasi perusahaan. Reputasi memiliki sejumlah elemen. Elemen yang paling penting adalah pandangan-pandangan dari dua pemegang saham utama atau saham di perusahaan dan saham publik, para pekerja dan para pelanggan, karena studi reputasi perusahaan atau lembaga relatif baru beberapa terminologinya belum distandarisasikan. Menurut Kabafani 2004, pengertian citra adalah mental picture atau gambaran mental, sedangkan reputasi adalah track record atau rekam jejak. Reputasi yang baik atau corporate reputation adalah credibility, reliability, trustworthiness, dan juga responsibility. Jadi dari sejumlah komponen yaitu characteristics atau nilai besar, identity atau image atau citra, dan reputation atau reputasi. Menurut Vandal 2004, suatu kekuatan reputasi adalah sebuah sumber-sumber dorongan untuk negatif, ketiga pengelolaan reputasi, yaitu satu reputation yang atau pentingnya reputasi, dua reputation yang dimiliki atau reputasi bisa diukur, tiga reputation has to be managed atau menurut Van Boon dan Varial 2004.25, reputasi adalah reputation yang terdiri dari employees, yaitu mixed more effective, customer, yaitu encoded report base, investor, yaitu lowest critical cost, and customer, media jurnalis, yaitu generates more variable percentage, financial analysis, yaitu update content, and information. Reputasi memengaruhi opini para jurnalis media dan para analis keuangan. Bukti-bukti juga menunjukkan bahwa para analis keuangan memiliki sebuah herd mentality atau mentalitas pertemanan yang kemudian dianggap penting oleh mereka sendiri, yang dipengaruhi oleh jarak pandang, keterkenalan, dan reputasi yang memapankan perusahaan. Kelemahan pembuatan opini oleh analis keuangan yaitu dapat dilihat dari inheren manusiawi, bisa sosial yang kemudian disaring oleh reporter, dan analis yang digunakan sebagai penilaian terhadap perusahaan. Kemudian sementara itu, Davis DKK pada tahun 2003 mengatakan paradigma reputasi adalah para pemegang saham harus dipertimbangkan elemen-elemen utama reputasi saling terkait. Reputasi diciptakan melalui interaksi bertingkat. Reputasi berharga dan bernilai, reputasi dapat dikelola, reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. Secara relatif, reputasi mendorong kinerja keuangan. Reputasi dapat diukur, reputasi lebih mudah hilang daripada diciptakan. Reputasi dikaji dengan menggunakan pendekatan interdisiplin. Masa depan adalah milik orang yang mempercayai keindahan impiannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Tarmizi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa STIE Dharma Bumi Putra yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Karena dirasa presentasi dari kami sudah cukup, maka saya akan mengakhiri presentasi ini. Bila ada kesalahan dalam tutur kata yang kami sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.